Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna nabiyyana wa habibana wa sayyidana wa imamana wa qurrata ayunina Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu Allahu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa tarahham ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa taba'a sunnatahu ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyina wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah wa la haula wa la quwwata illa billah. Kembali kita membahas babur raja, bab ar-raja. Setelah sebelumnya kita detil sekian pertemuan membahas babul khauf, dua tema yang tidak bisa dipisahkan dalam kajian-kajian akhlak dan tazkiyah ini. Imam Nawawi juga meletakkan dua bab ini bersamaan. Setelah sebelumnya kita membahas babul khauf, bagaimana kita memunculkan rasa takut. Pertama, takut kepada Allah, takut tidak masuk surganya Allah, takut akan nerakanya Allah, takut tidak mendapatkan curahan rahmat dari Allah, takut tidak mendapatkan hidayah dalam hidup ini, hidayah yang datang dari Allah, dan begitu seterusnya. Perasaan takut yang memaksa kita memaksimalkan diri ini untuk mendekat kepada Allah, taat kepada Allah, beribadah dengan serius kepada Allah. Jadi takutnya kita kepada Allah bukan menghindar, bukan menjauhi, tapi takutnya manusia kepada Allah, dia semakin akrab, semakin dekat, semakin mesra dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah itu bab berikutnya Imam Nawawi mengangkat tema namanya babur raja. Apa raja ini? Bab memunculkan rasa harap yang tinggi, optimisme yang tinggi. Naam, saya manusia, saya ini banyak melakukan dosa. Apakah itu dosa mata, dosa mulut, dosa telinga, dosa pikiran, dosa tangan, dosa kaki. Tapi saya punya harapan yang sangat kuat, optimisme yang sangat tinggi. Kita punya Allah. Allah akan mengampuni semua dosa dan kesalahan saya. Allah dengan sifat rahmannya, rahimnya, ghafur dan ghafarnya, serta sifat tawwabnya, maha pengampunnya, ini membuat kita optimis. Insya Allah segala dosa, kesalahan, maksiat, nista, aib yang kita lakukan dalam hidup ini, kalau kita kembali kepada Allah, kita optimis, ada harapan yang sangat kuat bahwa Allah akan mengampuni semua dosa dan kesalahan kita. Sehingga para ulama mengomentari, khususnya Ibnu Qayyim rahmatullah alaih, mengatakan al-khawf war raja kal jinahaini lit-tayr. Khauf, rasa takut, dan raja, rasa harap terhadap Allah Subhanahu wa taala ini ibarat dua sayap yang ada pada seekor burung. Burung itu tidak akan bisa terbang kecuali ada keseimbangan di antara dua sayapnya. Sama kita ini dalam hidup
harus memunculkan dua perasaan sekaligus. Bainal khaufi war raja, antara rasa takut tapi juga berpengharapan yang sangat tinggi akan rahmatnya Allah, akan karunia dan hidayahnya Allah Subhanahu wa taala. Khauf terus menerus, mohon maaf kalau terlalu dominan. Ada pertanyaan memang jamaah sekalian, mana yang harus didahulukan? Khauf dengan raja. Saya pertegas di sini, mengikuti arahan ulama-ulama salaf kita, harus ada keseimbangan antara rasa takut dan rasa raja ini, al-khauf dan raja ini. Kalau takut terus, khauf terus yang muncul, bisa-bisa kita ini jadi apa ya? Jadi minder, Pak. Jadi takut, akhirnya apa? Tidak bisa berbuat apa-apa. Bisa stres kita jamaah sekalian. Jadi harus diimbangi dengan raja ini. Tapi raja terlalu dominan, mohon maaf, nanti mengentengkan masalah. Dosa, akhirnya kita yakin Allah mengampuni, akhirnya dosa lagi. Tapi ada perasaan raja, tapi diimbangi oleh rasa takut. Takut yang juga diimbangi oleh perasaan raja, ini berjalan dua-duanya. Ya, kayak macam sekarang jamaah sekalian, ini kita hari Rabu, pasti ada di antara kita dari subuh sampai maghrib seperti ini ada kesalahan yang kita perbuat, ada dosa yang kita lakukan. Pasti ini sebuah kepastian, bahkan keharusan bagi setiap manusia untuk terjebak dengan semua itu. Takut pasti. Kenapa saya terjebak begini? Sehingga rasa takut yang kemudian kita kembali kepada Allah untuk istighfar, untuk bertobat. Dan ketika istighfar dan tobat, yakin ada raja yang kuat, optimis bahwa Allah akan mengampuni semua kesalahan dan dosa yang kita perbuat ini. Jemaah sekalian, ayatnya sudah saya bahas di pertemuan yang lalu. Saya tidak perlu membahas lagi ayat ini. Ya, kemudian satu hadis sudah saya telaah di pertemuan yang lalu. Mari kita masuk hadis yang kedua di bab ar-raja ini. Wa an Abi Dzar radhiyallahu anhu qala, sahabat Abi Dzar berkata, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqulullahu azza wa jal, subhanallah, dia menyampaikan hadits qudsi. Allah berfirman, tentu ini firman-Nya tidak ada dalam Al-Quran, maka dinamakan hadits qudsi. Dan hadits qudsi ini riwayat Imam Muslim. Apa kata Allah? Bagaimana kita tidak akan optimis Pak akan rahmatnya Allah ini? Man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalihha au azidu. Masya Allah. Barang siapa seseorang datang membawa kebaikan dalam hidupnya, maka baginya mendapatkan pahala 10 kali lipatnya. Bahkan mungkin aku akan menambahnya, kata Nabi, kata Allah Subhanahu wa taala. Macam keberadaan kita jamaah sekalian malam ini, jenengan yang duduk bersama saya di majlis yang sangat mulia di masjid ini, insya Allah pahala kita ini Pak dicatat oleh Allah seakan-akan sampai ngaji 10 kalinya. Bahkan kalau perlu kata Allah, au azidu, saya akan menambahnya. Masya Allah. Inilah kaidah dalam Al-Quran, man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalihha. Barang siapa datang membawa satu kebaikan, maka baginya mendapatkan pahala 10 kali lipatnya. Bagaimana kita tidak akan optimis Pak dalam hidup ini jamaah sekalian? Nah yang menarik, wa man jaa'a bis sayyi'ati fajaza'u sayyi'atin mithluha au aghfiru. Allahu akbar. Tapi barang siapa yang datang menemui aku dengan keburukan, maksiat, nista, dosa, berbuat kesalahan, maka balasan baginya itu juga satu kesalahan pula, satu dosa. Dicatat oleh Allah satu kesalahan saja. Atau mungkin kalau aku mau akan aku ampuni hambaku ini. Bayangkan ya akhi, bagaimana kalau dosa ini juga dilipat gandakan oleh Allah 10 kalinya juga Pak.
Sepertinya hidup ini lebih banyak maksiatnya, lebih banyak dosanya daripada apa yang kita lakukan dengan kebaikannya ini, Pak. Kebaikannya dilipat gandakan oleh Allah 10 kali lipatnya, tapi yang dosa cukup 1 kali. Bahkan kalau perlu, kata Allah, aku akan mengampuni orang ini. Inilah Pak raja. Ini hadis-hadis seperti ini perlu kesempatan sampean merenungi terus menerus sehingga optimis dalam hidup ini, ma'asyar muslimin. Lanjut, apa kata Allah? Wa man taqarraba minni shibran taqarrabtu minhu dhira'an. Kalau ada dari manusia ini mendekat kepadaku 1 jengkal begini, dekat kepada Allah perjalanan 1 jengkal begini, aku mendekati orang itu 1 hasta. Allah lebih cepat lagi Pak langkahnya, lebih besar lagi langkahnya Allah. Jadi respon Allah kalau sampean mendekat kepada Allah, Allah lebih dekat lagi Pak kepada kita. Sampean dekat 1 jengkal, Allah 1 hasta. Wa man taqarraba minni dhira'an taqarrabtu lahu ba'an. Barang siapa dekat kepadaku 1 hasta, aku dekat kepadanya langkahku 1 depa begini jemaah sekalian. Masya Allah. Inilah ya akhi rahmatnya Allah, kasih sayangnya Allah kepada kita, cintanya Allah kepada kita, ridhanya Allah kepada kita. Dosa ditulis 1 kali, mungkin juga diampuni oleh Allah. Tapi beramal saleh kayak ngaji begini, itu dilipat gandakan 10 kalinya oleh Allah. Bahkan kalau Allah berkehendak, bisa sampai aku tambah sekehendakku, kata Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana Pak yang sampean kemudian beramal saleh ini Pak? Berinfak, bersedekah, membangun masjid, membangun sumur-sumur di tempat-tempat yang kering yang dibutuhkan oleh umat ini. Allahu Akbar. Yang dengan sumur itu orang bisa berwudu di situ. Dengan sumur itu orang bisa memasak makanan-makanannya. Dengan sumur itu orang bisa buang hajat dengan sempurna, bisa mandi junub dan lain sebagainya. Dengan sumur itu tumbuh-tumbuhan semua bisa hidup. Allahu Akbar. Ini Pak, sebanyak kebaikan yang dirasakan oleh umat itu diberikan semuanya kepada kita dan dilipat gandakan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala 10 kali lipatnya. Bahkan kalau Allah berkehendak, au azid, saya akan menambahnya, kata Allah Subhanahu wa taala. Saudara, saya ingin melanjutkan. Waman atani yamshi ataituhu harwalah. Allah, barang siapa datang menemui aku berjalan, aku datang menemui dia dengan cara berlari, kata Allah Subhanahu wa taala. Kalau berlari bagaimana Pak? Mungkin Allah lebih cepat lagi menemui kita, ma'asyar muslimin. Coba lihat, ditutup oleh Allah. Bagaimana kita tidak akan optimis Pak dalam hidup ini? Wa man laqiyani bi qurabil ardi khati'atan la yusyriku bi syai'an laqituhu bimithliha maghfiratan, rawahu Muslim. Barang siapa ada di antara kalian menemui aku, kemudian dia berbuat dosa sebanyak dunia yang dia injak, kata Allah Subhanahu wa taala. Saya pikir Pak, tidak ada di antara kita bisa menginjak dunia semuanya Pak. Andai kata ada, kata Allah Subhanahu wa taala, manusia ini berbuat dosa sebanyak kaki menginjak dunia ini semuanya, selama dia tidak syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, aku temui orang itu sebanyak langkah yang dia lakukan itu pula dengan ampunanku, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka ya akhi, kita tidak boleh terlalu takut sampai kemudian kita muncul sifat pesimis. Ya, akhirnya kita stres. Dosa apapun pula yang sampean lakukan, hatta dosa berat, dosa maksiat luar biasa, mungkin juga kita bunuh orang dan lain sebagainya, selama kita tidak syirik kepada Allah dan menemui Allah dengan taubat-taubatan nasuha, optimis ya akhi. Ar-raja, Allah menemui orang itu dengan membawa ampunannya kepada kita semua. Au kama qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam, rawahu Muslim. Nah saudara, dari hadis ini Pak, hadis yang membuat kita optimis dalam hidup ini jamaah sekalian. Ada raja ya, saya yakinnya, apalagi sampean Pak tiap malam
istighfar yang baik.